menjelaskan UAS saya dari mata kuliah Interpretasi Daya Tarik Wisata, dan materi akan saya bahas yaitu tentang Pantai Natsepa. Alasan kenapa sampai saya memilih objek Pantai Natsepa yaitu karena Pantai Natsepa adalah salah satu objek wisata bahari yang menawan di Maluku. Pantai pasir putih ini memiliki panorama alam yang luar biasa, airnya yang jernih dan menawarkan beragam wahana permainan. Profil Pantai Natsepa. Pantai Natsepa terletak kurang lebih 18 km dari pusat kota Ambon. Letak Pantai Natsepa tepatnya ada di wilayah Suli yang merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Waktu yang diperlukan dari kota Ambon adalah sekitar 30 menit saja dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Pantai Natsepa. Materi singkat tentang interpretasi. Yang pertama yaitu pengertian interpretasi. Interpretasi secara umum diketahui sebagai proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Yang kedua yaitu menurut para ahli, dan di sini yaitu menurut Kailan. Interpretasi adalah sebagai seni yang memberikan gambaran tentang komunikasi tidak langsung. Yang berikutnya yaitu jenis interpretasi. Jenis interpretasi yang pertama yaitu interpretasi cerpen, yang kedua interpretasi citra, yang ketiga interpretasi sejarah, yang keempat interpretasi alam, yang kelima interpretasi peta. Yang berikutnya itu ada tujuan melakukan interpretasi. Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman, yang kedua penggunaan data, yang ketiga meminimalisir terjadi salah tafsir. Tanda interpretasi. Tanda interpretasi di Pantai Natsepa sayangnya tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya Pantai Natsepa bisa menyediakan tanda interpretasi bagi wisatawan. Saran saya bagi pemerintah, Pemda, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat lebih peka lagi terhadap kendala serta potensi yang dimiliki Pantai Natsepa sebagai wisata bahari. Dalam hal ini, pemerintah jangan hanya menitik beratkan kepada penataannya saja, akan tetapi harus melihat dari segi potensi yang dimiliki agar dapat berkembang secara baik untuk kedepannya. Media interpretasi. Pantai Natsepa memiliki potensi wisata sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan mulai dari atraksi. Pantai Natsepa menyimpan berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kemudian dari amenitas, Pantai Natsepa menyediakan akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Desa Suli. Selanjutnya, berdasarkan aksesibilitas Pantai Natsepa cukup potensial dan memiliki peluang untuk dikembangkan karena berdasarkan alat transportasi yang mudah dijangkau dari kota Ambon. Jalur interpretasi. Dalam hal pengembangan pariwisata yang ada di Pantai Natsepa, keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Pantai Natsepa sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Pengembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Program interpretasi. Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Di sini program yang kami ambil adalah yang pertama yaitu penghijauan. Tujuannya itu agar pepohonan di Pantai Natsepa tidak punah dan gersang, karena dengan adanya program ini, apabila suatu saat pepohonan di Pantai Natsepa yang sudah tua tumbang, maka sudah ada penggantinya. Dengan demikian, kelestarian Pantai Natsepa terus berlanjut.
Yang kedua yaitu penanaman anakan terumbu karang. Pantai Natsepa dan biota laut yang masih terjaga maka dikembangkan sebagai kegiatan wisata bahari untuk menghijaukan serta melestarikan biota laut. Maka kami melakukan transplantasi atau penanaman kembali anakan terumbu karang di Pantai Natsepa. Yang ketiga yaitu wahana. Dikarenakan di Pantai Natsepa wahana bermain kurang lengkap, maka kami mengadakan program ini agar pemerintah dapat membantu menyalurkan donasi wahana yang ingin kami tambahkan, yaitu jet ski, ATV, dan perosotan. Yang keempat yaitu rujak khas Natsepa. Kami ingin mempromosikan rujak khas Natsepa ini melalui media sosial agar wisatawan penasaran dan langsung berkunjung ke Pantai Natsepa. Teknik pemanduan. Yang pertama itu teknik memandu wisata dan terbagi atas 3, yaitu yang pertama mengawali pemanduan, yang kedua melaksanakan pemanduan, yang ketiga mengakhiri pemanduan. Yang kedua yaitu pelayanan tour, yang ketiga yaitu pelayanan transfer in, yang terbagi atas 8, yaitu yang pertama datang tepat waktu, yang kedua memakai papan nama, yang ketiga penampilan bagus, yang keempat mengurusi bawaan, yang kelima kerjasama dengan tour leader, yang keenam transfer in ke hotel, yang ketujuh membantu checking in di hotel, yang kedelapan memberi informasi tentang hotel dan acara. Yang keempat yaitu memandu perjalanan wisata city tour, terbagi atas 5, yaitu yang pertama menjadi narasumber, yang kedua menjadi pengatur perjalanan wisata, yang ketiga menjadi penunjuk jalanan, yang keempat menjadi teman berbincang, yang kelima memberi bantuan. Cara dan teknik pelayanan dapat disajikan dengan presentasi sebagai berikut. Yang pertama memberi salam, yang kedua menyampaikan jadwal tour, yang ketiga melakukan perkenalan, yang keempat menyampaikan informasi umum, yang kelima menyampaikan informasi objek wisata yang sedang dikunjungi, yang keenam menutup presentasi yang terbagi atas 4, yaitu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, yang kedua memohon maaf bila ada salah, yang ketiga menyampaikan keinginan untuk berjumpa lagi, dan yang keempat mengucapkan selamat tinggal. Yang kelima, pelayanan transfer out yang terbagi atas 6. Yang pertama yaitu memeriksa kendaraan, yang kedua memeriksa dokumen dan barang bawaan, yang ketiga memeriksa urusan hotel, yang keempat menjaga kondisi, yang kelima informasikan airport 3, yang keenam membantu checking. Yang keenam yaitu penanganan masalah yang terbagi atas 4, yaitu kehilangan, yang kedua kecelakaan, yang ketiga sakit atau meninggal, dan yang keempat keluhan wisatawan.